Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik. Semoga hari ini kita bangun dalam kondisi tubuh yang bugar dan penuh semangat. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Senin 12 Juli 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Para Rasul 27 ayat 9-11. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami masih mendapat kesempatan untuk menikmati hari yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami akan mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Selin, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Selin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai dengan 11. Yang demikian, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Selin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, bacaan kita hari ini menceritakan tentang kisah Rasul Paulus yang sedang menjadi tahanan dan akan berlayar ke Italia. Dalam perjalanan tersebut, ternyata cuaca tidak bersahabat. Angin badai menyebabkan kesulitan dalam proses pelayaran itu. Di suatu pelabuhan, Rasul Paulus memperingatkan bahwa sebaiknya mereka berhenti dulu karena akan menghadapi kesulitan yang lebih besar berkaitan dengan cuaca buruk yang akan menerpa. Namun sayangnya, perwira yang memimpin rombongan lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kapal sehingga mereka tetap berlayar. Pada akhirnya, seperti yang diperingatkan Rasul Paulus, benar bahwa badai besar menerpa sehingga kapal itu akhirnya karam. Namun beruntung karena para penumpang selamat karena kasih karunia Allah. Paulus dikaruniai Tuhan kemampuan memahami cuaca pada saat itu. Dia tahu bahwa badai akan datang. Tentunya tanda-tanda akan datangnya badai ini hadir, dapat dikenali di alam. Angin besar, gelombang tinggi misalnya, bisa menjadi penanda. Mereka yang mau belajar dan mau memekakan diri dengan tanda-tanda seperti itu, biasanya kemudian akan mampu memprediksi cuaca. Mengapa kita bisa memprediksi? Karena Tuhan sebenarnya sudah mengaruniakan akal budi dan juga kepekaan kepada kita semua. Artinya, kita semua sebenarnya punya potensi mampu meramal atau mampu memprediksi jika kita memang mau belajar sungguh-sungguh dan mau memekakan diri. Nah, kemampuan ini akan membantu kita mampu melampaui badai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sekitar 3 minggu terakhir, hampir setiap hari kita mendengar kabar sedih. Ada teman, kerabat, saudara yang sakit, bahkan kabar duka datang silih berganti. Kondisi ini membuat pemerintah mau tidak mau mengambil kebijakan PPKM darurat. Dan kita harus ambil bagian di sana. Ini adalah salah satu badai yang kita hadapi saat ini. Situasi ini sebenarnya sudah diprediksi beberapa waktu sebelumnya ketika masyarakat
banyak yang melonggarkan diri dan tidak menaati prokes. Badai ini mungkin akan terus berlanjut jika kita tidak menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, yaitu berpikir realistis, analitis, lalu bertindak sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang sudah dilakukan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh nekat, tetapi ikutilah pertanda yang sudah Tuhan berikan. Jika situasi di depan kita memang berbahaya, baiklah kita berhenti dan berserah kepada Tuhan. Pelayaran hidup kita di dunia ini tentu tidak selalu menjanjikan sebuah perjalanan yang aman. Kadang Tuhan mengizinkan perjalanan kita kandas. Di saat kita tidak berdaya, di sanalah kita diajar untuk tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan membuat kita tidak putus pengharapan. Bahkan dalam situasi tidak berdaya pun, kita dimampukan untuk menguatkan diri dan menguatkan mereka yang lemah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini, mengingatkan kami untuk mampu berpikir, memekakan diri kami pada tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan dan kemudian patuh pada kehendak Tuhan. Tuhan, sekalipun situasi sekarang ini sungguh sulit, ajari kami bertindak rasional dan melakukan tindakan yang tepat. Kami menyerahkan kehidupan kami padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara, teman, kerabat kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memberi kekuatan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan segala beban kami. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya.